Selamat sore Romo Ari dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai menjelaskan permasalahan, fokus, tujuan, dan alternatif tindakan. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Fania Seli Enggaruni, dengan NIM 19113409, Donatus Kamakaula dengan NIM 1911349295, Mei Diani Rizky Utami dengan NIM 1911344089. Materi yang akan dijelaskan yang pertama, masalah dalam penelitian, yang berisi mengenai pengertian masalah dalam penelitian, masalah dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian kualitatif, lalu yang kedua, fokus penelitian, yang berisi fokus penelitian kualitatif, fokus penelitian kuantitatif, 4 fokus alternatif penelitian, lalu yang ketiga, tujuan penelitian, yang berisi kalimat yang digunakan untuk tujuan penulisan pada penelitian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat tujuan, lalu yang keempat ada alternatif tindakan. Pengertian masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian merupakan penyimpangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi, baik dalam penyimpangan antara teori dan praktik, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, dan penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Contohnya, rencana pembelajaran dengan pelaksanaan yang tidak sesuai akan mengakibatkan kekacauan dalam pembelajaran atau mengakibatkan ketidakberhasilan dalam pembelajaran. Masalah dalam penelitian ada dua, yaitu masalah dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berawal dari masalah. Perbedaan masalah dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif yang mendasar adalah penelitian kuantitatif, masalah akan dipecahkan melalui penelitian yang jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Sedangkan penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa peneliti masih remang-remang dan bersifat sementara. Oleh karena itu, masalah kualitatif akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Selanjutnya, masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian yang dilakukan dengan sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan dan judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga, masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus diganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan penelitian tidak sama dan judulnya diganti. Berikut adalah gambar mengenai masalah sebelum dan sesudah ke lapangan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mei. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak akan melakukan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian saja, tetapi keseluruhan situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan Grand Tour Observation dan Grand Tour Question, atau yang disebut penjelajah umum. Dari penjelajahan umum ini, peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Berikut ini gambar fokus penelitian kualitatif. Fokus penelitian kuantitatif.
Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian, penelitian kuantitatif akan ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah digambarkan seperti gambar berikut ini. Objek peneliti 12 variabel, maka dibatasi menjadi 2 variabel, A dan B. Dan batasan masalah disamaratakan. Empat fokus alternatif penelitian, yaitu yang pertama, permasalahan yang disarankan oleh informan. Informan ini dalam lembaga pendidikan bisa kepala sekolah, guru, orang tua murid, pakar pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Domain dalam pendidikan ini bisa kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, manajemen, pembiayaan, sistem evaluasi, pandangan hidup kompetensi, dan sebagainya. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Temuan berarti sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dalam pendidikan misalnya menemukan metode mengajar matematika yang mudah difahami dan menyenangkan. Yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Penelitian ini bersifat pengembangan, yaitu ingin melengkapi dan memperluas teori yang telah ada. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang paling efisien dan efektif pada situasi yang alamiah, bukan eksperimen. Tujuan penelitian sendiri dirumuskan secara konkret, tegas, sederhana, berkaitan dengan hal-hal yang ingin diungkapkan atau diwajibkan melalui penelitian yang kita laksanakan. Kalimat yang biasa digunakan untuk tujuan penelitian dan dua, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Selanjutnya, kalimat yang digunakan untuk tujuan penulisan pada penelitian. Pertama, kalimat aktif. Untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk menilai, untuk membandingkan, dan sebagai berikut. Kalimat pasif, agar dapat diketahui, agar dapat ditemukan, agar dapat dijelaskan, agar dapat dibandingkan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat tujuan. Yang pertama, rumusan tujuan penelitian hendaknya dipedoman kepada rumusan masalah yang diterapkan. Yang kedua, pertanyaan tujuan hendaknya dirumuskan secara jelas dan operasional. Yang ketiga, penyajian tujuan harus diarahkan sekitar permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, alternatif tindakan. Alternatif tindakan adalah satu dari dua atau lebih cara untuk mencapai tujuan atau akhir yang sama. Alternatif tindakan harus menjadi pengganti dekat atau pilihan pertama, atau alternatif lain, atau harus memecahkan masalah dengan cara tertentu. Salah satunya adalah analisis tindakan yang diperoleh dari evaluasi setiap alternatif yang tersedia terhadap kriteria-kriteria
yang telah ditetapkan. Analisis alternatif berguna untuk melihat beberapa kemungkinan pilihan atau alternatif, hubungan tindakan, atau rangkaian sasaran. Dianalisis sasaran yang mengarah pada suatu keadaan tertentu. Setelah melalui evaluasi, maka diperlukan suatu alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai kedua sasaran agar sampai pada sasaran utama. Berikut ini referensi yang kami ambil dalam pembuatan PPT ini. Yang pertama, buku Sugiono tahun 2010, halaman 283 sampai 296. Yang kedua, buku Mu'alimin tahun 2014, halaman 22 sampai 27. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.